Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman, kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dan juga tetap disertai dan dilindungi oleh Tuhan ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad lagi yang menurut saya memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar. Dan ya banyak hoaxnya dan juga banyak hinaannya teman-teman sekalian terhadap agama Kristen. Dan tak jemu-jemu untuk kita terus melihat para ustadz, ustazah yang kemungkinan besar juga tidak suka dengan ceramah-ceramahnya beliau. Dan salah satunya adalah Nyai Dewi Tanjung yang memang dari awal saya perhatikan terus ya untuk mengomentari dan meluruskan apa yang menjadi klaim-klaim daripada Ustadz Abdul Somad ini teman-teman sekalian. Karena apa yang disampaikannya itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama. Ya, kita seringkali melihat Abdul Somad ini menyampaikan sesuatu hal yang kontradiksi dan menyakiti umat beragama. Nah teman-teman, satu hal yang sangat menarik adalah dari sebuah video Nyai Dewi Tanjung ini yang membahas tentang Abdul Somad atau video dan ceramah Abdul Somad yang berkata permainan catur itu haram dan juga Hari Ibu itu haram. Jadi teman-teman sangat luar biasa lucunya, sangat luar biasa lucunya, bukan pengajarannya, tetapi lucunya. Dan saya rasa banyak orang juga yang suka dan percaya dengan hal ini. Bahkan kita melihat Abdul Somad ini merupakan sosok yang dieluk-elukan oleh umat tertentu. Dalam setiap ceramahnya katanya ada RT, ada dewan, ada camat katanya ya. Tapi yang saya herankan mereka terus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Dan supaya kita lebih jelasnya nanti di akhir video kita akan berkomentar teman-teman untuk menyuarakan juga bahwa Abdul Somad ini benar-benar ngawur. Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung yang ada berikut ini. Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di sini. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram. Kafir. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir segala macam. Berarti kau halal gitu ya, maksudnya kau halal sendiri, yang lain haram. Ya. Pertanyaan aku Somad satu ya, kau harus jawab itu pertanyaan aku. Lebih haram mana kita memperingati Hari Ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana memperingati Hari Ibu dengan berselingkuh dengan janda yang dikasih mobil? Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Nyai Dewi Tanjung yang kita sudah dengarkan tadi. Sangat jelas di sana dikatakan bahwa Abdul Somad itu mengharamkan permainan catur dan juga Hari Ibu ya. Saya tidak juga temukan videonya teman-teman semua ya. Dari Nyai Dewi itu menyertakan video daripada Ustadz Abdul Somad ini. Tapi begini teman-teman, kenapa saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung ini. Yang pertama, seperti yang pernah dilakukan oleh Abdul Somad juga bahwa merayakan ulang tahun itu haram. Karena barang siapa yang merayakan ulang tahun itu sama halnya merayakan kemurtadannya.
Ya, nah orang yang merayakan ulang tahun, orang-orang Muslim yang merayakan ulang tahun anaknya, maka itu sama halnya dia merayakan kemurtadannya. Jadi dia murtad dari Islam masuk ke agama Kristen. Karena orang-orang kafir itu ya Kristen yang dimaksud teman-teman sekalian ya. Sangat jelas ya Abdul Somad mengatakan demikian. Dan katanya haram itu ya. Bahkan sampai di kematian pun itu dikatakan haram. Kalau seandainya itu berdampingan dengan orang Kristen ya. Mayat-mayat orang Kristen misalnya teman-teman semua. Nah, itulah sebabnya yang menyebabkan saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung ini, bahwa Abdul Somad mengharapkan permainan catur dan juga tentang perayaan Hari Ibu. Itu metode atau gaya dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen menurut Abdul Somad, maka tentu saja secara Islam itu akan menjadi haram. Teman-teman, saya melihat bahwasanya ini lucu dan sangat tidak masuk di akal ya. Sangat tidak masuk di akal teman-teman sekalian. Oleh karenanya, kalau juga kita melihat tadi Dewi Tanjung ya, kita dengar ke tadi dia berkata bahwasanya mana yang lebih haram ya, merayakan Hari Ibu atau permainan catur dibanding dengan ya VS ya. VS itu berselingkuh dengan seorang janda ya. Saya tidak tahu ya apa yang dimaksudnya, yang dimaksudkannya ya. Tetapi teman-teman semua, yang saya mau tambahkan di sini, secara khusus juga saya bertanya kepada Abdul Somad, kalau di Kristen itu kan haram, itu ada jin kafir, kata Abdul Somad ya, di salib itu ada jin kafir, Hari Ibu kafir, ulang tahun itu kafir nanti, dan juga macam-macam ya. Nah saat ini, mana yang lebih haramnya lagi? Dengan sebuah kasus yang sedang trending saat ini, Abdul Somad, ya dengarkan baik-baik ya, saya ikuti gayanya Nyai Nyai Dewi Tanjung ini teman-teman semua ya. Jadi dia suka tarik-tarik suaranya. Somad kata dia ya. Mana lebih haramnya dengan kasus itu yang sedang dibahas oleh Abu Jandal mengenai seorang perempuan yang sedang diviralkan di mana suaminya itu memaksakannya dengan berhubungan secara tidak lazim atau secara tidak wajar ya. Karena katanya itu dibenarkan dalam agama Islam ya, dan itu wajib diikuti oleh perempuan Islam. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tonton videonya dan kiranya Abdul Somad juga memberikan tanggapan nanti. Dengarkan video ini. Mana yang lebih haram ya? Merayakan ulang tahun, merayakan Hari Ibu, dan juga ya bermain catur ya. Dan mungkin juga Abdul Somad sering berkata musik itu juga haram ya. Jadi mana yang lebih haram? Kok yang tadi itu yang untuk masalah perempuan ya, berselingkuh dengan perempuan seperti dibilang oleh Nyai Dewi Tanjung, dan juga yang sedang dibahas oleh Pak Abu Janda ya. Mari kita melihat videonya, apa yang disampaikannya, supaya kita bisa mengerti secara bersama-sama teman-teman. Dan nanti kita bisa membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Dan kiranya juga teman-teman nanti siap untuk share video ini. Kita nantikan respon dan jawaban daripada Ustadz Abdul Somad. Oke, berikut videonya. Kuasa hukumnya Mbak Marlina, korban kekerasan seksual yang lagi ramai dibincangkan di media. Sang pelaku, yakni suaminya Mbak Marlina, itu bisa dibilang adalah seorang tokoh agama. Yang bersangkutan menggunakan dalil agama, memanipulasi Mbak Marlina dengan dalil agama untuk meyakinkan Mbak Marlina untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut. Benar, saya istri dari ayahnya Taki Malik. Saya dipaksa oleh ayahanda Taki Malik untuk melakukan anal, walaupun saya tidak mau. Apakah benar ayahanda Taki Malik dalam rangka meyakinkan Mbak untuk melakukan perbuatan mengatakan kepada Mbak bahwa itu dibolehkan oleh agama, bahwa ada ulama yang menghalalkan? Apakah benar seperti itu? Benar. Jadi itu yang membuat Mbak terpaksa melayani karena ditakut-takuti oleh dalil agama tersebut, sehingga Mbak takut dosa. Jadi seorang filsuf Arab yang bernama Ibnu Rushd pernah mengatakan, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah yang bejat dengan agama. Hari ini kita menjadi saksi bahwa di negeri ini banyak sekali
kebejadan yang dibungkus oleh agama. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya, yang kita sudah dengarkan dari Abu Janda. Itu sangat jelas sekali dikatakan, bahkan itu seorang perempuan itu juga bersaksi, memberikan sebuah kesaksian yang memang dia sudah alami, bahkan dia sudah lakukan. Ini dia. Karena itu suaminya itu yang dalam tanda kutip ya, sebagai tokoh agama Islam, memaksakannya hal itu karena dia katakan itu diperbolehkan di dalam agama dan harus dilakukan. Ya, sebagai orang yang beriman mungkin. Jadi segala sesuatunya dibungkus dengan agama. Sama juga yang dilakukan oleh Abdul Somad dan juga Haikal ya. Siapa lagi, Ustadz Haikal Hasan kalau nggak salah teman-teman sekalian ya. Yang membuat namanya itu 212 Mart ya. Smart ya. Yang dibuat di Kalimantan Timur. Di sana ya, kita mendengar di berita teman-teman dan juga para YouTuber membahas hal itu, bahwasanya korupsi ya, tentang keuangannya entah di mana orang berinvestasi di sana. Abdul Somad membungkus hal itu juga dengan ayat-ayat kitab suci, dengan menghubungkannya dengan agama. Kamu bukan Islam yang taat kalau kamu masih belanja di toko orang lain. Kamu tidak melakukan kebenaran Al-Quran kalau kamu masih belanjanya itu di kios lain. Maka mulai sekarang, hai umat muslim, muslimah, mari kita belanja di 212 Mart. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Terjadilah namanya penyelewengan tentang keuangan masyarakat yang mereka telah percayakan karena tadi berkedok agama teman-teman sekalian ya. Jadi segala sesuatunya teman-teman semua dihubungkan dengan agama. Bahkan akhir-akhir ini ya, bukan hanya kasus Abdul Somad saja, dan kita melihat di negara kita juga ya, ada banyak sekali yang menghubungkan antara agama dan Pancasila ya. Pancasila mereka hubungkan seperti Egy Sujana ya, mereka hubungkan hal itu teman ya. Indonesia ini milik mereka, milik Islam, yang lain bukan, hanya numpang. Maka semua agama selain daripada agama Islam wajib dibubarkan dari NKRI ini. Inilah klaim-klaim mereka yang otak-otak kandrun teman-teman semua. Nah, kembali ke Abdul Somad, silakan berikan tanggapan saudara terhadap video tadi. Mana yang lebih haram ini? Merayakan ulang tahun atau ya kita berpoligami 1, 2, 3, 4, cerai ini, cerai itu, cerai ini, cerai itu. Ya karena Abdul Somad juga pernah membahas, sudah menonton videonya, bahwa itu diperbolehkan dalam Islam ya. Kawin 1, 2, 3, 4 itu diperbolehkan. Nah, kalau Abdul Somad mengharamkan kalau ada itu salib, lihatnya di rumah sakit harus ditutup dengan kain ya. Dan juga kalau seandainya ada di ambulans itu tanda C, tutup itu kata Abdul Somad, wajib dipiloks ya, ganti dengan bulan sabit ya. Nah teman-teman, inilah seorang Ustaz Abdul Somad. Mari berhikmat untuk mengikuti setiap para penceramah-penceramah, baik dari Kristen juga maupun dari Muslim. Mari kita lebih berhati-hati lagi. Ada banyak orang di akhir zaman ini berkedok agamis ya. Mereka pakaian agamis luar biasa, bahasanya, kata-katanya agamis, tapi hatinya penuh dengan kebusukan ya. Ibarat teman-teman sekalian kuburan yang dihias dengan cat putih di atasnya, dipenuhi dengan bunga warna-warni, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Ya, jadi demikianlah orang-orang yang mengatasnamakan agama. Jadi agama janganlah dicampur baurkan dengan segala sesuatunya, dihubung-hubungkan ya, dihubung-hubungkan. Termasuk dalam NKRI ini dihubung-hubungkan antara Pancasila dan agama ya. Ada salah satu tokoh yang berkata teman-teman semua, sebagai penutup dari saya juga, dan kita akan tonton video ini, cuplikannya saja teman-teman, apa yang disampaikannya, bahwasanya agama dan Pancasila harus dipisahkan ya, tidak boleh disatukan karena itu nantinya akan merusak ya, akan mundur dua-duanya. Oleh karenanya teman-teman, kiranya hal ini boleh menjadi berkat kita, dan silakan kiranya teman-teman sudi untuk share video itu, ya,
yang saya buat ini. Kiranya banyak orang mendengarkan dan mereka juga terbuka wawasan mereka dan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan?